Pasar monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang ditandai dengan adanya satu pembeli utama dan banyak penjual. Adapun ciri-ciri dari pasar monopsoni yang pertama, jumlah pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, hanya terdapat satu pembeli yang mendominasi, sementara ada banyak penjual. Hal ini memberikan kekuatan tawar yang besar kepada pembeli dalam menentukan harga. Yang kedua, ada penentuan harga oleh pembeli. Pembeli tunggal memiliki kontrol penuh atas harga produk, karena tidak ada alternatif bagi penjual untuk menjual produk mereka. Harga yang ditawarkan seringkali lebih rendah daripada harapan penjual. Yang ketiga, ada produk yang dijual biasanya barang mentah. Pasar monopsoni seringkali berfokus pada perdagangan barang mentah yang dibeli oleh pembeli tunggal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Yang keempat, ketidakmerataan pendapatan. Ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pembeli dan penjual menyebabkan pendapatan penjual menjadi tidak merata. Penjual terpaksa menerima harga yang lebih rendah, sehingga mengurangi potensi keuntungan mereka. Dan yang kelima, sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara pembeli dan penjual sering terjadi, terutama terkait dengan harga yang ditawarkan. Penjual merasa dirugikan karena tawaran harga pembeli seringkali jauh di bawah ekspektasi mereka. Di sini ada pula dampak pasar monopsoni. Yang pertama, harga rendah bagi pemasok. Pembeli tunggal dapat menetapkan harga beli yang rendah, mengakibatkan pemasok menerima pendapatan yang lebih sedikit daripada dalam pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, penurunan kualitas produk. Untuk menekan biaya akibat harga yang rendah, pemasok mungkin terpaksa mengurangi kualitas produk mereka. Yang ketiga, pengurangan laba untuk pemasok. Dengan hanya satu pembeli, pemasok kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih baik, berpotensi menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk bertahan di pasar. Pasar monopsoni dapat menciptakan kondisi ekonomi yang tidak sehat, di mana kekuatan pasar terkonsentrasi pada satu entitas, berpotensi merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barang yang terjamin. Penjual memastikan produk yang berkualitas agar tetap menarik bagi pembeli tunggal. Hal ini mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Yang kedua itu ada inovasi dan kreativitas, yang dimana pembeli tunggal itu mendorong penjual untuk berinovasi dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi sehingga dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada stabilitas harga, di mana pembeli memiliki kontrol penuh atas harga yang dapat menghasilkan stabilitas harga tanpa terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Yang keempat, aliran penjualan yang lancar. Pembeli dalam jumlah yang besar oleh pembeli tunggal itu memungkinkan penjual untuk memproduksi barang secara berkelanjutan, sehingga aliran penjualan tetap lancar. Yang kelima itu ada pengurangan biaya promosi, yang dimana dengan hanya ada satu pembeli, penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi atau pemasaran, sehingga dapat berfokus pada produksi. Ini adalah beberapa contoh dari pasar monopsoni yang beserta deskripsinya. Itu yang pertama itu ada peternak susu, yang dimana peternak susu ini hanya bisa menjual susu sapi mereka kepada satu orang pembeli, karena di daerah mereka hanya terdapat satu pembeli yang mau membeli barang produksi mereka. Yang kedua itu ada produsen coklat, yang dimana produsen ini hanya mampu memproduksi coklat dengan menggunakan biji coklat sebagai bahan baku. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Lalu yang ketiga itu ada produsen sosis ayam, yang dimana produsen ini hanya dapat membeli daging ayam dari berbagai peternak ayam sebagai bahan bakunya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran dalam pasar monopsoni. Berikut gambar kurvanya. Nah, 1. Kurva permintaan. Kurva permintaan dalam konteks monopsoni menunjukkan hubungan antara harga yang bersedia dibayar oleh pembeli tunggal dan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli. Karena hanya ada satu pembeli, kurva permintaan akan mirip dengan kurva permintaan dari perusahaan monopsoni. Yang kedua ada penawaran. Kurva penawaran dalam pasar monopsoni adalah agregasi dari penawaran semua penjual. Kurva ini biasanya memiliki kemiringan positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh penjual.
Kesimpulannya, yaitu pasar monopsoni menciptakan dinamika unik dalam penentuan harga dan jumlah barang. Dengan hanya satu pembeli, kekuatan tawar berada di tangan pembeli, yang dapat mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Hal ini seringkali mengakibatkan harga yang lebih rendah bagi penjual dan potensi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan antara pihak-pihak yang terlibat.